Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan kita matan takrib. Masih kitabut taharah. Tapi tentang pembahagian air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian bermula segala air itu sabit ala arbaati aksamen di atas 4 segala pembahagian. Air yang kemarin 7 macam air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi itu dibagi ke dalam 4 golongan. Jadi air laut, air sumur, air mata air, 7 air itu dibagi kepada 4 pembagian. Jadi summa di sini huruf ataf. Kita ataf jumlah kepada jumlah, atau begini aja, summa huruf ataf, namun artinya di sini yaitu tertib dalam penyebutan. Di awal musannif menyebut jumlah air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, kemudian melanjutkan dengan air-air itu ada 4 macam. Jadi summa huruf tartib. Al-miyahu mubtada, hukum mubtada marfu, tanda rafa' dhammah karena jamak taksir kemarin. Ma'un, ma'ani miyah. Ala huruf jar arba'ati majrur dengan ala, tanda jar kasrah. Mudhaf arba'ati aksamen mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Aksamen juga jamak taksir, kismon, kismani aksam. Jumlah ala arba'ati aksamen, jumlah jar majrur muta'ala kepada yang dibuang, takdirnya sabitun, jadi khobar. Kemudian bermula segala air itu sabit di atas 4 segala pembahagian. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu. Tahirun, bermula yang pertama, al-awwalu tahirun. Bermula yang pertama itu tahirun, air yang suci, mutahhirun lagi bisa menyucikan, ghairu makruhin lagi ketiadaan makruh digunakan. Wahwa, dan bermula dianya air yang suci lagi menyucikan, itu ma'ul mutlaqu, air yang diitlakkan akan dianya air, atau air yang terbebas dari kait, atau air mutlak. Air dibagi 4. Pertama, air itu tahirun, suci. Air itu sendiri suci. Bisa diminum, suci. Mutahhirun, lagi bisa menyucikan benda lain. Dia suci, kemudian bisa menyucikan. Bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi junub. Ghairu makruhin, lagi ketiadaan dimakruhkan digunakannya, yaitu air mutlak. Nah, air mutlak maksudnya ketika disebut air doang tanpa embel-embel kata-kata sesudahnya. Ketika kita mengucapkan ma'un air, semua air yang masuk dalam kata ma'un air itu namanya air suci, menyucikan, lagi tidak makruh. Itu arti air mutlak. Kita bilang air, masuk ke dalamnya air laut, air sumur, air mata air sungai. Semua masuk dalam kategori air. Itu namanya air mutlak, tanpa kait. Kait yang tidak berhubungan dengan tempat. Kalau kita bilang air laut, itu laut bukan kait namanya. Karena ketika air laut kita ambil, kita masukkan ke dalam gelas, itu sama aja dengan air sumur. Maksudnya di sini supaya keluar air kopi, ya, atau air mawar. Karena kalau kita bilang air mawar itu nggak masuk. Dalam bahasa Arab maksudnya. Nah, karena kalau kita mau bilang kopi, harus menyebut kopinya. Kalau kita bilang air doang, orang nggak paham itu kopi, tapi pahamnya air putih. Nah, jadi pembahagian yang pertama, dari air laut, air sumur, segala macam air yang tuduh tadi dibagi dalam 4 golongan. Golongan pertama, air itu suci, juga menyucikan,
juga tidak makruh digunakan untuk bersuci. Itu disebut dengan air mutlak. Artinya ketika kita mengucapkan kata air, seluruh air yang masuk ke dalamnya itu masuk dalam kategori suci, menyucikan, dan tidak makruh. Jadi tahirun di sini kita i'rab sebagai khobar dari mubtada mahdhuf, takdirnya al-awwalu, kita takdirkan bermula yang pertama. Dari 4 itu tahirun. Tahirun khobar, hukum kabar marfu' dan rafa' dhammah. Mutahhirun na'at kepada tahirun. Hukum na'at ikut man'un, na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Ghairu na'at kepada tahirun juga. Hukum na'at ikut man'un, na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ghairu makruhin mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Nah, jadi tahirun di sini kalimatnya isim fa'il. Dari tahara yathuru taharan fahuwa tahirun. Suci, yang suci, suci dirinya. Mutahhirun isim fa'il dari tahara yutahiru tathiran fahuwa mutahhirun. Jadi dia di samping suci juga bisa menyucikan yang lain. Nah, kalau kita mahbab ini istilah aja fa'ala. Makruhin isim maf'ul dari karaha. Makruhun maf'ulun. Wahwa, dan bermula dianya air yang suci lagi menyucikan lagi tidak makruh, itu air yang mutlak. Jadi waw ibtida, huwa isim dhamir itu isim mabni, dibina di atas fathah. Kenapa dibina di atas fathah? Karena barisnya fathah. Jadi dibina di atas fathah. Huwa isim dhamir munfasil, dhamir terpisah, dibina di atas fathah pada maharafa mubtada. Ya, kalau mubtada butuh kepada khobar, al-ma'u khobarnya. Hukum khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Al-mutlaqu na'ai kepada al-ma'u. Hukum na'at ikut man'un, na'ai kepada marfu' yaitu u, marfu' tanda rafa' dhammah. Dan bermula dianya air yang suci itu ma'ul mutlaq. Air yang mutlak, air yang terbebas daripada kait. Kemudian wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammasu. Dan bermula yang kedua, pembagian yang kedua, wasani tahirun. Dan bermula yang kedua itu air yang tahirun yang suci, mutahhirun lagi bisa menyucikan, makruhun lagi yang dimakruhkan untuk digunakan. Wahwa, dan dianya suci menyucikan lagi makruh, itu namanya al-ma'ul musyammasu, air yang dipanaskan matahari, air yang kena sinar matahari. Jadi air dari 7 air tadi, air laut, air sungai, segala macam air, dia dibagi lagi ke dalam air itu suci. Suci bisa diminum. Yang suci belum tentu menyucikan. Jadi pembagian yang kedua, air itu suci, mutahhirun lagi menyucikan. Dia suci bisa diminum, kemudian menyucikan bisa digunakan untuk mandi, wudhu, cuci pakaian. Cuma makruhun lagi dimakruhkan untuk digunakan. Suci, menyucikan. Cuma makruh hukumnya untuk digunakan, yaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Air yang berada dalam tempat yang terbikin dari besi, selain emas dan perak. Nah, ada tempat air misalkan terbuat dari selain emas dan perak. Kemudian air itu panas kena sinar matahari. Itu makruh digunakan untuk wudhu. Bahkan untuk mencuci pakaian juga makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan kita. Takut ada karatan-karatan tempatnya. Ini juga di daerah yang suhunya panas. Bukan seperti di Indonesia. Kita i'rab. Kata kita bikin waw ratah boleh. Tahirun kita atah kepada tahirun mutahhirun di belakangnya, atau wow kita bilang wow ibtida juga boleh. Tahirun khabar mubtada yang dibuang, takdirnya wasani. Tahirun khabar, hukum kabar marfu' tanda rafa' dhammah. Mutahhirun na'at kepada tahirun, hukum na'at ikut man'u, na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Makruhun juga na'at kepada tahirun, hukum na'at ikut man'u, na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Bermula yang kedua itu air yang suci, lagi yang menyucikan, ya, lagi yang dimakruhkan digunakan. Jadi tahirun kalimatnya isim fa'il kalau di segi tasrif,
fahuwa fa'ilun tahirun. Mutahhirun isim fa'il, mutahhirun dari tahara yutahhiru tathhir fahuwa mutahhir. Makruhun isim maf'ul dari kariha yakrahu karhan fahuwa karihun wa dzaka makruhun. Nah, kemudian waw ibtida lagi, huwa isim dhamir, dhamir munfasil. Dhamir munfasil, dhamir yang penulisannya terpisah dengan isim yang lain, tidak dihubung. Dibina di atas fathah karena baris fathah. Dibina di atas fathah pada maha rafa' mubtada. Ma'u khobarnya kong khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Ya. Kemudian al-musyammasu na'at kepada ma'u. Bermula dianya air yang suci, menyucikan, lagi makruh digunakan itu air musyammas, air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Jadi musyammasu na'at kepada ma'u. Hukum na'at ikut man'ut, na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah. Musyammasu kalimatnya isim maf'ul dari syammasa yusyammisu tashmis fahuwa musyammisun wa zaka musyammasun. Nah, jadi mufa'alun. Sudah dua macam. Air dibagi 4 tadi sudah dua macam. Suci menyucikan lagi tidak makruh. Kemudian yang kedua air suci menyucikan lagi makruh digunakan. Udah dua macam. Kita cari dua macam lagi. Karena tadi dibagi 4. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Dan bermula yang ketiga itu air yang tahirun yang suci, ghairu mutahhirin lagi ketiadaan menyucikan. Wahwa dan bermula dianya air yang suci lagi tidak menyucikan itu al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan. Ya. Wal mutaghayyiru dan air yang berubah dengan dengan sesuatu khalatahu yang mukhalid ianya sesuatu akannya air minat tahirat dari benda-benda suci. Ulang. Air yang ketiga air namanya tahirun, air itu suci, diminum boleh. Ghairu mutahhirin, lagi tidak bisa menyucikan. Cuma suci doang bisa diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh dipakai wudu, tidak boleh dipakai mandi junub. Air apa itu yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci? Wahwa dianya air itu al-ma'ul musta'mal. Yang pertama dia itu air yang sudah digunakan dalam berwudu. Air musta'mal maksudnya air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, kita ambil air satu ember kita gunakan untuk berwudu. Kemudian kita tampung air itu. Itu air itu namanya air tahirun suci, diminum boleh. Tapi tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci kembali, tidak boleh dipakai lagi untuk wudu lagi atau untuk mandi junub. Ini ceritanya airnya sedikit. Karena kalau air banyak nggak ada istilah mustakmal. Seperti dalam kulam. Kita celupkan tangan untuk berwudu ya nggak mempengaruhi, nggak disebut mustakmal. Jadi yang ketiga ini air suci dan tidak menyucikan. Suci tidak boleh digunakan untuk bersuci, yaitu air yang mustakmal yang pertama. Yang kedua wal mutaghayyir ini yang kedua. Yang kedua wal mutaghayyiru air yang berubah bima dengan sesuatu yang mukhalid ianya sesuatu akannya air minat tahirat daripada benda-benda suci. Termasuk dalam pembagian yang ketiga ini yaitu air yang berubah dengan benda suci yang mukhalid. Arti mukhalid, benda bercampur dengan air tapi tidak bisa lagi dipisahkan, tidak lagi bisa dipisahkan oleh mata kita yang mana air, yang mana yang bukan air. Ada air, kemudian kita masukkan gula ke dalam air itu. Kemudian gula itu cair. Nah, jadi kita tidak lagi bisa membedakan yang mana air, yang mana gula. Sedangkan gula itu benda suci. Percampuran gula dengan air namanya percampuran yang mukhalid, tidak lagi bisa dibedakan. Atau air, kemudian kita celup teh ke dalam air. Air itu berubah menjadi air teh. Kita nggak bisa lagi membedakan mana teh, mana air putih tadi. Itu namanya campuran mukhalid. Nah, sekarang air-air yang berubah dengan benda suci yang mukhalid tersebut, air itu suci tapi tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Air teh suci, bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk
wudu, untuk mandi junub, walaupun teh itu banyak. Itu maksudnya mutaghayyir, berubah dengan sesuatu itu mukhalid, bercampur dengannya, bercampur yang tidak bisa dipisahkan oleh pandangan mata, di mana benda yang bercampur itu benda suci, bukan benda najis. Jadi kesimpulannya, air dibagi 4. Yang pertama, air suci menyucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua, suci menyucikan, makruh digunakan. Air yang kena sinar matahari. Yang ketiga, air itu suci, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang suci tidak boleh digunakan untuk bersuci ada 2 macam. Yang pertama, air mustakmal, air yang sudah pernah digunakan untuk berwudu. Yang kedua, air yang berubah dengan benda suci, berubahnya secara mukhalid. Nah, itu juga air itu statusnya suci, namun tidak boleh digunakan untuk bersuci. I'rab. Waw ibtida, tahirun khabar mubtada mahdhuf, takdirnya as-salisu. Dan bermula yang ketiga itu tahirun, air yang suci. Tahirun khabar, hukum khabar marfu, tanda rafa, dhammah, ghairu, naat kepada tahirun, hukum naat ikut man'u, naat kepada marfu, tanda rafa, dhammah. Mutahhirin, mudhaf ghairu, mutahhirin, mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Bermula yang ketiga itu air yang suci, ghairu mutahhirin, lagi yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wahwa, dan waw ibtida, huwa isim dhamer munfasil, dibina di atas fathah pada maharafa mubtada. Kemudian al-ma'u khobarnya hukum khabar marfu, tanda rafa, dhammah. Al-musta'malu naat kepada al-ma'u, air yang musta'mal, air yang dipakai akan dianya air. Musta'malu naat kepada al-ma'u, hukum naat ikut man'ut, naat kepada marfu, tanda rafa, dhammah. Tadi al-musta'malu di segi tasrifnya dia isim maf'ul dari ista'mala. Ista'mala yasta'milu isti'malan, fahuwa musta'milun wa dzaka musta'malun. Wal mutaghayyaru, waw ataf, mutaghayyiru kita ataf kepada ma'u. Nah, dan bermula dianya air yang suci, tidak menyucikan lagi, itu air yang berubah. Dengan apa dia berubah? Dengan sesuatu, dengan ma. Waw ataf mutaghayyiru, kita ataf mutaghayyiru ini ataf kepada al-ma'u. Ko ataf ikut ma'tu, ataf kepada marfu, tanda rafa dhammah. Bi huruf jar, ma isim mausul, dibina di atas sukun, ma dibina di atas sukun karena ma itu ada alifnya, enggak ada harakatnya. Ma isim mausul dibina di atas sukun pada mahal jar majrur dengan bi, bima. Jumlah bima jar majrur muta'allaq kepada mutaghayyir, dan air yang berubah. Dengan apa dia berubah? Dengan ma. Khalata fi'il madhi. Buji prafa fa'il nasab maf'ul, damir dalam fa'il takdirnya huwa, dengan ma yang mukhalid, yang bercampur ianya ma akannya air. Ya, khalata fi'il madhi, buji prafa fa'il, damir dalam fa'il takdirnya huwa, hu dhamir muttasil, hu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul khalata. Ya. Jadi khalatahu fi'il fa'il maf'ul jadi silat ma. Kalau kita bilang ma ini ma mausul. Kemudian dhamir dalam khalata jadi aid ma. Arti aid satu dhamir yang kembali kepada mausul. Arti silah satu jumlah yang berada sesudah mausul. Min huruf jar. At-tahirati majrur dengan min, tanda jar kasrah. Kenapa tanda jar kasrah? Karena tahirat ini jamak muannas yang salim. Apa tanda jamak muannas yang salim? Ada alif dan ta di ujungnya. Alif dan ta di ujungnya berarti tanda jamak muannas yang salim. Jamak muannas dirofa dengan dhammah, dinasab dengan kasrah, dijar dengan kasrah. Di sini dijar minat tahirat, dari benda yang suci-suci. Nah, jadi jumlah minat tahirat ini kita hal. Dan bermula dianya air yang suci lagi tidak menyucikan, itu al-mutaghayyiru, air yang berubah. Dengan apa dia berubah? Dengan ma, dengan ma yang mukhalid ianya ma akannya air. Hal keadaan ma itu minat tahirat, dari benda suci. Nah, mutaghayyir isim fa'il dari taghayyara. Taghayyara yataghayyaru taghayyuran, fahuwa mutaghayyir. Tahirat isim fa'il ini.
Tahirat isim fa'il. Nah, cuma dia bentuknya jamak. Tahirun, tahirani, tahiruna. Tahiratun, tahiratani, tahiratun. Sudah. Sudah ada 3. Sekarang yang keempat. Tadi air dibagi 4, suci menyucikan, tidak makruh yaitu air mutlak, kemudian suci menyucikan lagi makruh yaitu air musyammas kena matahari. Yang ketiga air suci tidak menyucikan yaitu air mustakmal dan air yang berubah dengan benda suci. Kemudian yang keempat wamaun najisun, dan bermula yang keempat itu air yang bernajis. Air yang bernajis. Nah, waw ibtida maun khobar mubtada mahdhuf takdirnya warrabi'u, dan bermula yang keempat itu air maun khobar kabar marfu tanda rafa' dhammah, najisun naik kepada maun hukum naik ikut man'un, naik kepada marfu tanda rafa' dhammah. Yang keempat yaitu air najis. Apa itu air najis? Wa huwa allazi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini. Nah, ini pembagian yang keempat. Wa huwa, dan bermula dianya air najis itu alladzi halat fihi, yang jatuh padanya alladzi oleh najis. Wahwa, dan bermula dianya air najis itu alladzi halat fihi, yang bertempat padanya alladzi atau jatuh padanya alladzi oleh najis. Wahwa, dan padahal bermula dianya si alladzi yaitu air itu dunal kullataini, itu ketiadaan dua pula. Ini penjelasan tentang air najis. Apa itu air najis? Air najis yaitu air-air yang di dalam air itu ada najis. Nah, sementara air itu nggak nyampe 2 kula. Air yang nggak nyampe 2 kula, kemudian jatuh najis ke dalamnya, air itu jadi air najis. Arti air najis dia tidak suci, tidak bisa diminum, dan juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Untuk mandi segala macam nggak boleh. Cuma boleh untuk siram tanaman. Nah, itu yang keempat, air najis. Kita i'rab. Waw ibtida huwa isim dhamir, dhamir munfasil marfu karena mubtada. Huwa isim dhamir munfasil dibina di atas fathah pada maharafa mubtada. Alladzi isim mausul dibina di atas sukun pada maharafa juga khobar. Dan bermula dari air najis itu alladzi. Alladzi isim mausul butuh kepada silat jumlah sesudah mausul, butuh kepada ait satu dhamir yang kembali kepada mausul. Halat fi'il madhi. Fi huruf jar hi isim dhamir. Fi huruf jar hi dhamir mutasil maksudnya karena bersambung dengan huruf jar, dibina di atas kasrah pada mahal jar majrur dengan fi. Jar majrur mesti muta'ala, setiap huruf jar mesti muta'ala, fihi muta'ala kepada halat. Alladzi yang bertempat dalamnya alladzi. Najasatun oleh najis. Najasatun fa'il halat. Hukum fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Nah, kenapa di halat ada ta ta'anisnya? Karena fa'ilnya muannas. Kalau fa'ilnya muannas di fi'il harus ada tanda ta'anis yaitu ta ta'anis. Nah, jumlah halat fihi najasatun fi'il fa'il menjadi silat mausul. Yaitu satu jumlah yang berada sesudah mausul. Dhamir fihi ini kembali kepada alladzi, berarti fihi hi ini namanya ait, dhamir yang kembali kepada alladzi. Wahwa, dan bermula dianya air najis itu alladzi halat yang jatuh dalamnya alladzi oleh najis. Jadi fihi kembali kepada alladzi, berarti hi ini aitnya. Sudah. Wow, padahal ini waw hal boleh. Waw hal huwa, waw hal huwa isim dhamir munfasil dibina di atas fathah pada maharafa mubtada, duna dharaf makan dibina di atas fathah, mudhaf duna kullataini mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jariyah karena isim tasniyah kullataini isim tasniyah. Jumlah dunal kullataini, jumlah dharaf dan mudhaf ilaih. Jumlah dharaf dan mudhaf ilaih muta'alaq kepada mahdhuf pada maharafa jadi khabar huwa. Padahal bermula dianya air itu sabit ketiadaan 2 kula. Ya. Jadi jumlah dunal kullataini dharaf dan mudhaf ilaihnya muta'alaq kepada mahdhuf takdir sabitun menjadi khabar huwa. Kemudian jumlah huwa dunal kullataini, jumlah ini kita hal kepada alladzi. Padahal bermula dianya alladzi.
Padahal bermula dianya alladzi, maksud alladzi air, padahal bermula dianya air yang dalam air itu ada najis, itu dunal kullataini, ketiadaan dua kula. Gitu i'rabnya. Au kana kullataini fataghayyara. Atau ada ianya air itu dua kula. Au kana kullataini. Atau ada ianya air itu dua kula. Fataghayyara, maka berubah ianya air. Nah, surah pembagian yang keempat yaitu air najis. Air najis yaitu air yang di dalamnya ada najis, kejatuhan najis. Sementara air itu nggak sampai dua kula. Jadi air itu jadilah dia najis. Atau air itu ada dua kula. Air banyak banget kejatuhan najis, tapi air itu berubah dengan sebab najis. Maka air itu juga dianggap air najis, tidak boleh digunakan, tidak suci dan tidak menyucikan. Aurata kana fi'il madhi nakisah. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Dhamir dalam isim takdirnya huwa. Kullataini khobarnya, hukum khabar mansub, tanda nasab ya, karena kullataini isim tasniyah. Isim tasniyah dirafa' dengan alif, dinasab dengan ya, dijar dengan ya. Ya. Fa ataf. Taghayyara fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Au kana, jadi au rataf tadi kana fi'il madhi nakisah. Jumlah kana kullataini kita ataf kepada huwa dunal kullataini. Kita ulang, dan bermula dianya air najis itu alladzi, yang bertempat padanya alladzi oleh najis, dan wa kana, dan ada ianya air itu kullataini dua kula, fataghayyara, maka berubah ianya air yang dua kula tersebut. Jadi kalau kita ulang pembagian yang keempat yaitu air najis, dan wahwa bermula dianya air najis itu alladzi, itu air halat yang jatuh dalamnya air oleh najis. Walhal, dan padahal dianya alladzi itu ketiadaan dua kula. Yang kedua surahnya bermula dianya air najis itu alladzi, yang bertempat dalamnya alladzi, maksudnya dalamnya air oleh najis. Wakana, dan ada ianya air yang jatuh najis itu kullataini dua kula, fataghayyara, maka berubah ianya air yang dua kula. Kesimpulan surah, air dibagi empat. Semua air yang boleh digunakan bersuci pada dasarnya, ada 7 itu, dibagi empat. Ada yang suci, bisa menyucikan, tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak. Yang kedua, air suci, menyucikan, cuma makruh digunakan, yaitu air musyammas. Yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan. Suci tidak menyucikan, yaitu air yang mustakmal, sudah pernah dipakai untuk berwudu, atau air yang berubah dengan benda suci seperti air teh. Yang keempat, air najis. Air najis yaitu air yang kejatuhan najis, air itu nggak ada dua kulah. Air nggak ada dua kulah, jatuh najis ke dalamnya, nggak dilihat apakah berubah atau tidak. Begitu jatuh najis, langsung dia berubah menjadi najis. Nggak suci, nggak menyucikan. Atau surah satu lagi, air yang kejatuhan najis, namun air itu banyak, tapi dia berubah. Najis mampu merubah air yang banyak tersebut. Itu juga disebut dengan air najis. Tidak suci dan tidak menyucikan. Nah, ini dua kulah, penjelasan dua kulah. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asahi. Wal kullatani, dan bermula dua kulah. Tadi di atas dua kulah. Wal kullatani, dan bermula dua kulah itu khamsu mi'ati ritlin, itu 500 ritel. Baghdadiyin, yang bangsa Baghdad. Takriban, nisbah mendekati. Fil asahi, pada pendapat asah. Jadi dua kulah itu maksudnya 500 ritel. 500 ritel ini bukan sukatan. Jadi ritel kalau dalam bahasa Arab, ritel itu ukuran berat. 500 ritel itu sekitar beberapa pon gitu. Jadi ritel ini timbangan, bukan sukatan. Jadi dua kulah itu ukuran 500 ritel negeri Baghdad.
takriban mendekati, maksudnya bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit fil asah pada pendapat asah. Kalau liter kita sekitar 190 liter kita. 500 retail Baghdad dengan liter kita seukuran 190 liter. Atau kalau ukuran kotak, ukuran 60 cm. 60 lebar, 60 dalam, 60 tinggi. Itu isinya 2 kulah. Kita i'rab waw ibtida kullatani mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' alif karena isim tasniyah. Nah, kemudian khamsu khobar, hukum khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf khamsu mi'ati mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, mudhaf mi'ati ritlan mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Baghdadiyin na'at kepada ritlan, Baghdadiyin na'at kepada ritlan, hukum na'at ikut man'un, na'at kepada majrur tanda jar kasrah. Bermula 2 kulah itu 500 retail yang bangsa Baghdad, retail yang Baghdad, bukan retail Indonesia, takriban. Jadi takriban kita tamyiz nisbah. Hukum tamyiz mansub tanda nasab fathah. Takriban. Nah, nisbah mendekati, yang ada ianya mendekati tersebut fil asahi pada pendapat asah. Maksudnya pendapat asah, pendapat yang kuat 500 itil itu bisa lebih kurang, lebih sedikit boleh, kurang sedikit boleh. Bukan tahdidan. Jadi fi huruf jar asahi majrur dengan fi tanda jar kasrah. Nah, jumlah fil asahi jar majrur kita sifat kepada takriban, kita na'at. Nah, nisbah mendekati yang ada ianya mendekati tersebut fil asah. Takriban kainan fil asahi. Begitu lebih kurang. Nah, jadi sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.